ini BUT nanti ya, kita skip. Nah, biaya fiskal, ini nanti kalau kalian pada saat SPTOP ya, mana pengeluaran yang dapat dikurangkan, yang nggak dapat dikurangkan ya. Kemudian kalau ini ya PTKP, yang ini udah pegangan kita. Kalau USKPA ini udah harus tahu ya, karena kaitannya PTKP ini masuk ke PPh 21 juga. Pada saat kita lakukan batas kerja PPh 21, PTKP jangan lupa ya, nilai PTKP di WP adalah 54 juta, tambahan untuk WP kawin 4,5, untuk istri yang penghasilannya digabung tambahannya 54, dan tanggungan di sini banyak juga jebakan. Pada saat kita USKP seringkali untuk WPOP ya, ini jadi jebakan PTKP ya, hati-hati. Jadi ingat, rimaknya adalah setiap anggota keluarga, saudara, dan semendak dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi ini jangan sampai keliru. Kenapa? Karena pada saat Anda salah menentukan PTKP, ya inilah yang menjadi bahayanya. Hasilnya pasti salah ya. Kemudian, nah ini kalau misalkan untuk ini ya, pembajakan penghasilan keluarga, kalau dia ada istri ya, istri ya dikenakan pajak terpisah kalau dia hidup berpisah, perjanjian pisah harta. Kemudian kalau ada MT, memilih untuk terpisah ya. Jadi ini kaitannya dengan output ada nggak? Yes, ada. Karena nanti kalau misalkan penghasilan anak belum dewasa digabung nih sama penghasilan orang tuanya ya. Jadi kalau dikatakan belum dewasa itu jika belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Oke, ini ada kaitannya dengan PPh 21 pada saat kalian melakukan pemotongan atau pemungutan ya. Kalau PPh 21 nanti kita lihat nih status PTKP-nya. Kalau si wanita ya, karyawati, ketika dia sudah menikah, semata-mata pemberi kerja, dia dipotong PTKP-nya apa? PTKP-nya adalah diri WP-nya saja. Tapi kalau dia digabung, nanti berubah nggak cara kita hitung PPh 21? Tergantung suaminya di sini bekerja atau tidak ya. Jadi selalu ada jebakan di situ kalau untuk di soal ya. Kemudian, nah ini petanya nih, kita harus lihat di sini. Nah ini mind map-nya. Pada saat nantinya kita lakukan pot atau put ya, potong atau pungut, penghasilan tadi ya yang sudah saya sampaikan, objeknya apa? Nah nanti dikenai apa? Objek final sudah pasti kaitannya 4 ayat 2. Nah kita kapan motong, kita kapan mungut. Oke? Nah yang kalau tidak final gimana? Nah kita bicara ada nih nanti WP badan sama WPOP. Nah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, nah otomatis kan tidak dikenakan PPh. Oke, mekanisme umumnya pada saat kita lakukan pemotongan, nah nanti kita lihat satu persatu PPh pasal 21 gimana, 22 gimana, pasal 23 gimana, 24, 25. Nah kalau 24 itu kredit pajak luar negeri ya. Kemudian kalau 25 nanti pada saat kalian belajar SPTOP. Oke, jadi nanti atas kerjanya harus clear nih pada saat nanti belajar pengisian SPTOP, itu penting. Nah, kemudian yang paling penting pada saat output adalah nilai yang paling tinggi ya, biasanya pada saat ujian itu apa? Nah, saya sharingkan aja. Nah, biasanya kertas kerjanya adalah PPh 21, itu yang paling penting karena nilainya paling besar pada saat kalian ujian USKP online sekarang ini ya. Kemudian jebakannya yang paling sering ada itu kalau misalkan perhitungannya, nah yang kita tahu kalau di bawah 4,8 M ya. Ya, jadi 4,8 M gimana nih? Kalau misalkan lewat, nah dia masuk ke tarif yang mana? Kalau dia pribadi otomatis dia norma perhitungan penghasilan neto ya. Ada nih kalau misalkan kita memilih nanti pakai norma atau kita pakai tarif pasal 17 atau
Jebakan berikutnya, kita menggunakan pasal 4F2 UMKM 0,5% kali omset. Nah, hati-hati. Saya hanya menyampaikan di awal supaya pada saat kalian nanti belajar dengan coach yang lainnya, nah ini yang harus diketahui. Jadi jangan sampai kita salah menentukan tarif. Pastikan ya, kita bahas dulu nih PPh 21-nya gimana ya. Jadi PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima UIP orang pribadi dalam negeri. Nah, pemotongannya ingat, ada yang bersifat tidak final, ada yang bersifat final. Nah, kalau dia tidak bersifat final, maka atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan umum ya berdasarkan PMK ya, nanti kita lihat nih ya posisinya gimana ya. Terus pemotongan PPh non final dan kemudian final. Nah, kita udah harus tahu yang final nanti kalau uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Nah, pada saat kita ngitung gimana ya, kalau dibayarkan sekaligus atau tidak. Kemudian ketika kita lakukan pemotongan ke PNS, kalau di soal sih ini jarang ya, kalau untuk PNS, TNI, Polri ini jarang. Ya, jadi kita jangan sampai keliru di sini. Oke, nah konsep pemotongannya jangan sampai lupa ya. Pemotongan PPh pasal 21 ini kita lihat nih, pemberi kerjanya siapa, orang pribadi, badan. Kemudian cabang, perwakilan atau unit dalam hal melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. Jadi gini, si A misalkan kerja ya, si A bekerja, statusnya apa, PTKP-nya apa ya, dia sudah menikah atau masih lajang. Kemudian penghasilan yang dia terima berdasarkan kita perhitungan itu ya, ada tunjangan pajak nggak, ada tunjangan lainnya nggak, dia dapat mentura atau enggak, ada yang penghasilannya rutin sama yang tidak rutin. Nah, ini kita harus tahu nih pada saat mengisi ya PPh pasal 21. Nah, jangan sampai keliru pada saat kita hitung penghasilan bulanannya berapa, kemudian kita setahunkan ya, dikurangin sama pengurangnya ya, biaya jabatan. Ingat, biaya jabatan 5% kali bruto ya, maksimum adalah 6 juta setiap bulannya ya, per bulannya adalah 500.000. Oke. Kemudian yang kedua, ketika kita lakukan pemotongan ke bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang selanjutnya adalah terkait dengan dana pensiun BPJS. Nah, ini jangan lupa nih, BPJS yang kita masukin apa aja pada saat kita ngitung PPh 21 ya, ada JKK, JKM, JHT, JP. Oke. Nah, yang masuk sebagai penambah apa? JKK, JKM ya. Kemudian ada juga BPJS Kesehatan yang menjadi penambah di PPh 21. Kemudian pengurangnya apa? Ya, pengurangnya kalau dia bayar yang berdasarkan JP-nya sama JHT yang dibayarkan sendiri ya. Jadi jangan sampai keliru. Yang menjadi pengurang adalah ya, jaminan hari tua atau iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh pesertanya atau karyawannya. Oke. Kemudian kalau orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas ya, nanti kita potong PPh 21 dan penyelenggara kegiatan. Oke. Jadi kita harus tahu di posisi itu ya. Kemudian pemberi kerja yang bukan pemotong siapa? Nah, kita juga udah tahu nih, kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional. Kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi nanti ketika kita lakukan pemotongan, nah yang pihak-pihak seperti ini ya, ini bukan pemotong namanya ya. Oke. Nah, penerimanya gimana? Ini 4 menit lagi selesai nih. Nanti tinggal di email ya. Ya, pegawai yang paling penting adalah kita udah harus tahu pegawai ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Kemudian ada yang bukan pegawai, ada yang mantan pegawai. Oke. Dan
Nah, inilah kita groupingin dulu mana pegawai tetap atau tidak tetap, bukan pegawai atau mantan pegawai. Berarti, nah ini penghasilannya beda nih, ya, yang rutin sama yang nggak rutin. Kemudian peserta kegiatan, ada perlombaan, kemudian peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, anggota kepanitiaan, peserta pendidikan, dan peserta kegiatan lainnya. Nah, jadi nanti pada saat kita ngitung PPh 21, pada saat kita lakukan pemotongan, ini jangan sampai keliru, ya. Oke, nah objeknya apa aja? Tadi ya, baik yang teratur maupun tidak teratur, yang penghasilan, kemudian penerima pensiun. Nanti ketika kita ngitung PPh 21 itu di mana, ya. Kemudian nanti uang pesangon, ya. Jadi pada saat kita ngitung jangan sampai salah, ya, karena itu PPh 21-nya yang bersifat final. Kadang-kadang di soal itu suka ada jebakan, ya. Jadi range-nya kita harus tahu nih kalau ada pembayaran pesangon. Oke. Kemudian penghasilan pegawai tidak tetap, nah tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai. Biasanya praktek di lapangan sama pada saat kita ujian itu beda. Kenapa? Karena pada saat kita ujian, karena sekarang ujiannya online, nah kita mesti tahu nih, ini kertas kerjanya yang dipakai ya pada saat ujian seperti apa. Ya, jadi udah harus familiar. Kalau PPh 21 kertas kerjanya pada saat ISPT PPh 21 yang mungkin sekarang bekerja ikut USKP ataupun sehari-harinya sudah berpraktek ya. Nah, ini sudah harus familiar ya. Oke. Kemudian, nah ini tarif. Jangan lupa kita menggunakan tarif yang terbaru ya. Jangan sampai menggunakan tarif yang lama. Kita harus cek Undang-Undang HPT udah mengatur bahwa per 2022 ya, ini PTKP-nya udah baru. Tapi kalau di soal nanti ya PTKP-nya ternyata berubah ataupun tarifnya berubah ya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Bahkan nanti PTKP-nya yang terbaru ya, tadi 54. Kemudian tarifnya, tarif pasal 17 ya, ini terkait dengan lapisan. Jadi jangan sampai kita pakai tarif yang salah. Kalau dia 2021, ingat tarifnya 5%, tapi ini sampai dengannya bukan 60 juta, tapi 50 juta. Oke? Ingat, orang bijak taat pajak. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses website kami. Link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami @mykeconsulting dan support YouTube channel mykeconsulting dengan cara like, subscribe, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari MC. Terima kasih.